Halo semua, pada video ini kita akan belajar tentang macam-macam bentuk bakteri. Bakteri memiliki 3 bentuk dasar, yaitu kokus, basil, dan spirilia. Yang pertama ada kokus. Bakteri kokus berbentuk bulat atau oval seperti bola. Bakteri kokus bisa muncul sendiri-sendiri atau berkelompok, tergantung dari cara mereka membelah diri. Berikut ada beberapa macam-macam susunan kokus. Yang pertama ada monokokus. Monokokus adalah bakteri yang memiliki sel tunggal. Artinya, sel bakteri ini berdiri sendiri dan tidak membentuk pasangan atau kelompok. Ciri-cirinya, dia merupakan satu sel tunggal, membelahnya secara simetris, tetapi tidak tetap menempel. Contohnya adalah bakteri Micrococcus luteus. Yang kedua ada Diplococcus. Diplococcus adalah bakteri yang berbentuk bulat dan selalu berpasangan. Bakteri ini menempel berdampingan setelah proses pembelahan dan tetap bersama membentuk pasangan. Ciri-cirinya tersusun dua-dua terjadi karena pembelahan sel tidak sepenuhnya terpisah. Terlihat seperti biji kopi yang menempel dan dapat bersifat patogen atau penyebab penyakit. Contohnya, bakteri Neisseria meningitidis. Yang ketiga ada Staphylococcus. Staphylococcus adalah bakteri yang berbentuk bulat yang tersusun dalam kelompok atau berkelompok. Ciri-cirinya, dia berkelompok seperti buah anggur, gram positif, dan tidak membentuk spora. Contohnya, Staphylococcus aureus. Yang keempat ada Streptococcus. Streptococcus adalah bakteri yang tersusun dalam rantai seperti untaian manik-manik. Penyusunan ini terjadi karena sel-sel bakteri membelah secara berurutan dalam satu arah dan tetap menempel setelah membelah. Ciri-cirinya, susunannya berderet seperti rantai, umumnya dia gram positif, tidak membentuk spora. Beberapa spesies memiliki kapsul dan dapat hidup sebagai flora normal maupun patogen. Contohnya, bakteri Streptococcus agalacti. Yang terakhir ada Sarkina. Sarkina adalah kelompok bakteri berbentuk bulat yang tersusun dalam kelompok 8 seperti kubus kecil. Penyusunan ini terjadi karena pembelahan selnya berlangsung dalam 3 bidang tegak lurus. Ciri-cirinya, penyusunan ini dalam kelompok 8 atau lebih, membentuk struktur kubus. Habitatnya bisa ditemukan di tanah, air, saluran pencernaan, atau lingkungan anaerob. Contohnya, bakteri Sarkina ventriculi. Oke, yang berikutnya adalah bentuk baksil. Baksil adalah kelompok bakteri yang memiliki bentuk batang memanjang seperti silindris. Basil berasal dari bahasa Latin, yaitu bacillus, yang berarti batang kecil. Bentuk ini memengaruhi cara bakteri bergerak, berkembang biak, dan berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya. Sama halnya seperti bakteri kokus, bakteri basil juga memiliki varian bentuk, yaitu yang pertama monobasil. Bakteri monobasil adalah bakteri yang berbentuk batang dan tersusun tunggal, artinya setiap sel bakteri berdiri sendiri dan tidak berkelompok atau berantai. Ciri-cirinya, bakteri ini berbentuk batang, lurus memanjang, tidak bulat seperti kokus. Dia tunggal, tidak berpasangan atau berantai. Panjang sekitar 2-5 mikrometer, lebar sekitar 0,5-1 mikrometer. Dilihat dengan mikroskop cahaya biasanya setelah diwarnai gram stain misalnya. Contohnya bakteri Escherichia coli. Yang kedua Diplobasil. Diplobasil adalah bakteri berbentuk batang yang tersusun berpasangan, yaitu 2 sel bakteri menempel berdampingan setelah membelah, tetapi tidak terpisah sempurna. Ciri-cirinya, susunan bakteri itu 2 sel batang bergandengan atau berpasangan, terlihat jelas saat diwarnai dan diamati di bawah mikroskop. Contohnya, Klebsiella pneumoniae. Yang ketiga ada Streptobasil. Streptobasil adalah bakteri berbentuk batang yang tersusun dalam rantai panjang karena sel-sel bakteri tetap menempel satu sama lain setelah membelah. Ciri-cirinya, susunannya membentuk rantai berisi lebih dari 2 sel yang sejajar, terlihat seperti untaian batang saat diamati di bawah mikroskop, terutama setelah pewarnaan gram
bisa gram positif maupun negatif tergantung spesiesnya. Contohnya Bacillus anthracis. Oke, kita masuk ke bentuk bakteri yang terakhir, yaitu bakteri Spirilia. Bakteri Spirilia adalah kelompok bakteri yang memiliki bentuk spiral atau berulir seperti sekrup. Bakteri ini termasuk dalam bentuk morfologi utama bakteri selain Coccus dan Bacillus. Sama halnya seperti bakteri Coccus dan Bacillus, bakteri Spirilia juga memiliki bentuk-bentuk yang lebih kompleks, yaitu spiral. Bakteri spiral adalah bakteri yang memiliki bentuk tubuh melengkung seperti spiral, sekrup, gelombang, atau koma. Mereka termasuk dalam salah satu bentuk utama morfologi bakteri selain Coccus dan Bacillus. Ciri-cirinya, bentuk tubuh spiral bergelombang meliuk seperti benang atau koma. Gerakan aktif sebagian besar memiliki struktur gerak seperti flagela atau filamen aksial atau gerak seperti bor. Gram negatif, sebagian besar bakteri spiral berwarna merah saat pewarnaan gram. Bisa ditemukan di air, tanah, tubuh hewan, dan manusia. Bakteri sulit diwarnai. Beberapa memerlukan pewarnaan khusus, misalnya treponema. Contohnya bakteri Spirillum. Selanjutnya bakteri Vibrio. Bakteri Vibrio adalah kelompok bakteri berbentuk koma atau setengah spiral seperti tanda koma, termasuk dalam bentuk spiral pendek. Bakteri ini bersifat gram negatif, hidup di lingkungan berair, dan beberapa spesiesnya dapat menyebabkan penyakit serius pada manusia. Ciri-cirinya berbentuk lengkung seperti koma atau setengah spiral. Gram negatif, berwarna merah muda saat pewarnaan gram. Motilitas bergerak aktif dengan satu flagela kutub, monotrik. Habitatnya di air laut, air tawar, atau lingkungan basah lainnya. Bakteri ini sebagian besar fakultatif anaerob, atau bisa hidup dengan atau tanpa oksigen. Contohnya bakteri Vibrio parahemolyticus. Bentuk bakteri yang terakhir adalah Spiroseta. Spiroseta adalah kelompok bakteri yang memiliki bentuk spiral yang sangat halus, panjang, dan lentur seperti benang. Mereka bergerak dengan cara berputar atau melilit, seperti gerakan bor, karena memiliki struktur unik bernama filamen aksial atau flagela di dalam membran luar. Ciri-cirinya, bakteri ini berbentuk spiral yang ramping dan panjang seperti sekrup. Motilitas tinggi, artinya bisa bergerak dengan cara melingkar atau berputar karena adanya flagela khusus yang disebut axial filament atau endoflagella. Gram negatif, memiliki dinding sel tipis dan membran luar. Tidak bisa diwarnai dengan pewarnaan gram biasa, sering memerlukan pewarnaan khusus misalnya pewarnaan silver atau mikroskop gelap. Anaerob fakultatif atau mikroaerofilik, tergantung jenisnya. Contohnya bakteri Treponema pallidum. Nah, oke guys, gimana nih? Udah mengerti kan bentuk-bentuk dan penjelasan bakteri tadi? Cukup sekian dari materi ini. Jangan lupa klik tombol like dan subscribe ya, agar tidak ketinggalan video-video pembelajaran terbaru. See you next time. Bye.